Yang pertama, adanya perubahan paradigma. Paradigma itu pandangan kita terhadap pembelajaran. Yang kedua, motivasi diri. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan dasar anak. Kelima, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu dari keenam tersebut. Paradigma baru, yaitu cara pandang yang baru kita sebagai seorang pendidik atau pengajar terhadap pembelajaran kita di kelas dan pandangan baru kita terhadap anak didik kita. Yang pertama, stimulus respon, kemudian dibandingkan dengan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah rangsangan dan reaksi yang dimunculkan. Kalau teori kontrol itu asumsi atau anggapan bahwa individu itu mempunyai kecenderungan yang sama. Apa bedanya stimulus respon dan teori kontrol? Stimulus respon itu paradigma yang lama, Bu. Tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Juga cara untuk mendapatkan pendidikan itu melalui cara yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, guru harus mampu memenuhi pendidikan anak dengan cara yang berbeda-beda pula. Guru harus banyak cara dan strategi agar siswa dapat mendapatkan pendidikan yang maksimal. Jadi ketika kita di kelas, dari hari ke hari kita melakukan strategi dan kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda. Tujuannya mungkin dari salah satu strategi yang kita terapkan itu sesuai dengan bakat dan minatnya anak. Sebagai contoh, paradigma baru. Paradigma baru itu kita mengajar harus menyenangkan. Guru itu selalu dirindukan oleh murid. Misalkan guru nggak hadir, anak itu merasa kehilangan. Jangan sampai anak itu merasa senang kalau gurunya nggak datang. Nah, ini paradigma baru itu seperti itu. Kita diharapkan menjadi guru yang dirindukan oleh anak. Jangan yang dibenci malah. Itu bagaimana sikap kita di kelas. Kemudian belajar sambil bermain. Nah, pembelajaran di kelas itu kalau kita belum bisa menghadirkan digital di kelas, kita belajarnya sambil bermain. Kita manfaatkan yang ada di kelas itu untuk bermain dengan anak, tujuannya untuk pembelajaran. Boleh kelas merawut, nggak apa-apa. Nanti yang penting terakhir dilakukan. Perubahan paradigma selanjutnya. Selama ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan anak bolos, anak keluar kelas, kita beranggapan anak itu salah. Betul kan? Kalau teori kontrol, paradigma baru, semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak melakukan seperti itu ada tujuannya. Penjelasannya, secara stimulus respon memandang perilaku buruk yang dilakukan merupakan kesalahan seperti membolos sekolah, keluar kelas. Saat pembelajaran itu kita anggap anak itu
Padahal secara teori kontrol, anak yang berperilaku seperti itu mempunyai tujuan yang belum tentu dipahami oleh orang lain termasuk gurunya. Siswa sering membolos atau keluar kelas bisa disebabkan gurunya yang mengajar tidak menarik atau tidak menyenangkan atau membosankan, atau guru hanya memberikan tugas yang memberatkan siswa, atau memberikan tugas yang disertai dengan ancaman-ancaman. Kalau nggak kerjakan kamu nanti tidak naik, kalau nggak kerjakan kamu nanti tidak lulus, dan lain sebagainya. Itu kita lupa, itu paradigma baru. Guru jarang menerangkan, tetapi tugas selalu ada. Guru suka membuli atau menghakimi siswa. Anak dikatakan begini, dasar begini, dasar begitu. Atau gurunya selalu menonton dalam pembelajaran, atau gurunya sering datang terlambat atau dikatakan pemalas. Kadang bisa juga anak membolos atau keluar kelas supaya mendapatkan perhatian dari gurunya. Satu, kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Penjelasannya, motivasi orang melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kita sebagai guru sudah berusaha datang ke sekolah untuk tidak datang terlambat pagi-pagi dulu. Sudah bagus itu. Namun apa yang dilakukan di sekolah, mereka bukannya mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, namun lebih nyaman mengobrol santai dengan rekan-rekan guru yang lain. Ketika masuk kelas, guru tersebut selalu menanyakan kepada siswa, sampai di mana pelajaran kita kemarin, nak? Tolong yang bikin ambil dulu di perpustakaan. Kemudian buka halaman sekian sampai sekian, kerjakan latihannya ya. Bila sudah selesai nanti dikumpulkan. Setelah itu guru melakukan aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Asik bermain HP yang dibawanya atau menelpon seseorang. Baik, yang pertama, Bapak Ibu perhatikan ini. Misalkan lihat ada kasus Adi terlambat hadir di sekolah. Apa yang akan kita lakukan terhadap Adi? Sebagai penghukum, guru itu suaranya tinggi, keras, matanya melotot, jarinya tunjuk menunjuk. Ada guru kita seperti ini. Maka perlu merubah paradigma ini. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Lalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan Anda apabila dilakukan seperti itu. Apa akibatnya anak kalau diperlakukan seperti itu? Nurut. Kemungkinan anak akan marah dan menendang. Kadang ada yang bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid kembali, dia akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Atau lebih buruk lagi, ketika pulang sekolah, dia melihat motor atau mobil gurunya akan dicoret-coret pakai paku atau apa. Betul kan? Kalau kita sebagai seorang pendidik. Kemudian yang terakhir, Adi terlambat hadir di sekolah sebagai seorang manajer. Dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Begini tanyaan Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang ketiga. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu akan bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Nah, akibatnya seperti ini. Pada posisi manajer, maka seorang guru
sebaiknya tulis, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali atau perbuatan murid atau bersindak dulu menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membelakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
taught me